Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini saya akan membahas tentang korelasi produk momen. Target capaian pembelajaran kita setelah menyimak video ini mampu melakukan uji korelasi portion produk momen dengan baik dan benar. Ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang konsep dasar uji korelasi produk momen, kemudian contoh soal, yang ketiga adalah prosedur uji, dan yang keempat adalah interpretasi hasil. Baik, kita mulai dari yang pertama tentang konsep dasar korelasi produk momen. Korelasi produk momen itu merupakan salah satu uji statistik parametrik. Berbeda dengan 2 uji korelasi sebelumnya yang sudah saya sampaikan. Korelasi Pi dan korelasi Kramer itu merupakan uji korelasi non-parametrik. Perbedaannya adalah korelasi produk momen ini digunakan untuk mengolah data yang variabel X dan Y-nya semua berskala interval atau rasio. Di sini yang menjadi pembeda antara korelasi produk momen dengan korelasi Pi dan korelasi Kramer. Kalau Pi dan Kramer digunakan untuk yang berskala nominal, sedangkan korelasi produk momen ini digunakan untuk data yang berskala interval atau rasio. Kisaran nilai korelasi sama seperti korelasi yang lain, yaitu berkisar antara negatif 1 sampai dengan 1. Semakin mendekati 1 atau min 1, maka korelasinya semakin kuat. Sedangkan ketika mendekati 0, maka korelasinya semakin lemah. Ada 2 syarat utama dalam korelasi produk momen. Yang pertama adalah datanya harus berdistribusi normal. Dan yang kedua, hubungan di antara keduanya harus linier. Berikut ini adalah rumus uji korelasi produk momen yang ditemukan atau diungkapkan oleh Carl Pearson, di mana korelasi produk momen dilambangkan dengan RXY itu sama dengan N kali sigma XY, kemudian dikurangi sigma X kali sigma Y, lalu dibagi akar dari N sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan, lalu hasilnya dikalikan dengan N kali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan. Selanjutnya, signifikansi korelasi tersebut diuji menggunakan uji T, di mana T sama dengan RXY kali akar N dikurangi 2 dibagi akar 1 dikurangi RXY kuadrat, di mana RXY adalah korelasi produk momen dan N di sini adalah banyaknya sampel. Daerah kritis pada uji hipotesis ini adalah himpunan T sedemikian hingga T lebih dari T alfa dengan derajat kebebasan N-2. Jadi alfanya ini merupakan taraf signifikansi dan N-2 merupakan derajat kebebasannya. Selanjutnya, yang kedua adalah contoh soal korelasi produk momen. Nah, ini penerapan penggunaan korelasi produk momen pada kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah seorang guru ingin meneliti apakah terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa-siswinya. Nah, untuk itu diambil beberapa orang sebagai sampel dan hasilnya tersaji pada tabel tersebut. Jika diasumsikan semua prasyarat telah terpenuhi, bagaimana kesimpulan penelitian tersebut? Nah, kita diminta menggunakan taraf signifikansi sebesar 5%. Nah, dari tabel tersebut kita ketahui bahwa banyaknya sampel sebanyak 10, di mana untuk sampel pertama memiliki motivasi sebesar 83 dan prestasi sebesar 85.
Kemudian sampel kedua memiliki motivasi 75 dan prestasi 80 dan seterusnya. Nah, selanjutnya data inilah yang akan kita olah pada latihan uji hipotesis pada uji korelasi product moment. Nah, yang ketiga adalah prosedur uji hipotesis pada korelasi product moment. Sebagaimana uji yang lain, uji hipotesis pada product moment dilakukan dalam 7 tahap jika dilakukan secara manual dan 6 tahap jika dilakukan menggunakan bantuan software. Yang pertama tentu rumuskan hipotesis. Jadi handle-nya di sini tidak ada hubungan yang signifikan antara motivasi dan prestasi belajar siswa. Satunya adalah ada hubungan yang signifikan antara motivasi dan prestasi belajar siswa. Kemudian taraf signifikansinya sebesar 5%. Yang ketiga, statistik ujinya kita pakai uji T, di mana T itu adalah RXY akar N-2 dibagi akar 1 dikurangi RXY kuadrat untuk T dengan derajat kebebasan N-2. Berikutnya, untuk mencari RXY kita memerlukan tabel bantu seperti ini. Dari soal kita ketahui nilai motivasi dan prestasi belajar siswa. Motivasi sebagai variabel X dan prestasi sebagai variabel Y. Data ini diperoleh dari soal. Selanjutnya kita jumlahkan, ternyata jumlah motivasi, nilai motivasi adalah 812. Kemudian jumlah nilai prestasi itu adalah 849. Nah, berhubung rumusnya RXY itu adalah N kali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan, kemudian dikalikan N kali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan, maka kita butuh kolom di sebelah kanan ini yaitu X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. X kuadrat itu adalah kuadrat dari X. Jadi 83 kuadrat itu dituliskan di sini 6889. Kemudian 75 kuadrat 5625 dan seterusnya. Dan setelah ketemu semua ini kita jumlahkan, ini namanya adalah sigma X kuadrat. Jumlahnya adalah 66.378. Selanjutnya di sini kita juga butuh Y kuadrat. Y kuadrat adalah kuadrat dari Y. 85 kuadrat hasilnya adalah 7225. Kemudian 80 kuadrat hasilnya 64.000 dan seterusnya. Sehingga setelah selesai kita jumlah ketemunya 72.523. Berikutnya kita juga memerlukan X kali Y. X kali Y ini adalah perkalian 83 kali 85. Hasilnya adalah 7055. Yang bawah ini adalah 75 kali 80. Hasilnya adalah 6000 dan seterusnya sampai bawah. Setelah selesai lalu kita jumlahkan dan ketemu sigma XY adalah 69.334. Setelah ketemu jumlah dari kelima kolom ini, silahkan disubstitusikan pada persamaan korelasi produk momen tersebut. Nah, di sini N-nya adalah 10, sigma XY-nya 69,334. Nah, di sini diperoleh dari sini. Ini saya samakan warnanya untuk memudahkan sahabat-sahabat semua dalam ngecek, oh merah ini asalnya dari merah gitu. Kemudian dikurangi 812, ini diperoleh dari sini. Kemudian dikalikan 849, diperoleh dari sini. Lalu dibagi akar 10 kali 66.378, diperoleh dari sini. Kemudian dikurangi 812 kuadrat. Lalu hasilnya nanti dikalikan dengan 10 kali 72.523 yang dikurangi dengan 849 kuadrat. Kita peroleh ini hasilnya
pembilangnya adalah 3.952 dibagi akar 19.647.044. Hasilnya adalah 3.952 dibagi 4.432,499 dan menghasilkan nilai akhir RxY atau besarnya korelasi produk momen adalah 0,892. Dari hasil ini selanjutnya kita uji menggunakan uji T. Kita substitusikan hasil RxY ini pada formula T sama dengan RxY akar N-2 dibagi akar 1 min RxY kuadrat, sehingga menjadi 0,892 akar 10 dikurangi 2 dibagi akar 1 dikurangi 0,892 kuadrat. Hasilnya adalah 2,523 dibagi 0,452. Kemudian hasil akhirnya adalah 5,581. Nah, itu ketemu T observasinya. Berikutnya kita bandingkan T observasi dengan daerah kritik. Daerah kritik di sini adalah himpunan T sedemikian hingga T lebih dari T alfa titik koma N-2, di mana karena alfanya 0,05 dan N-nya 10, maka DK adalah himpunan T sedemikian hingga T lebih dari T 0,05 dengan derajat kebebasan 8. Nah, ini adalah tabel T yang kita jadikan sebagai pijakan. Anda dapat mengunduh tabel ini melalui link yang tercantum pada deskripsi video tutorial ini, di mana untuk alfa 0,05 ini 0,05, kemudian V nya 8, ini 8 nya ke kanan, kemudian 0,05 nya ke bawah, sehingga ketemu 1,860. Jadi T 0,05 dengan derajat kebebasan 8 itu nilainya adalah 1,860. Sehingga di sini kita dapatkan T sedemikian hingga T lebih dari 1,860. Selanjutnya keputusan ujinya, karena T observasi tadi nilainya adalah 5,581, ini lebih dari 1,860 sehingga merupakan anggota DK. Oleh karena itu H0 ditolak. Karena H0 ditolak, maka kesimpulannya adalah ada hubungan yang signifikan antara motivasi dan prestasi belajar siswa. Berikutnya yang keempat adalah interpretasi hasil korelasi produk momen. Ada beberapa pedoman yang bisa kita gunakan untuk menginterpretasikan hasil korelasi produk momen. Ini contohnya tabel yang dikemukakan oleh Jonathan Sarwono. Jadi kalau kita bandingkan dengan tabel ini, maka karena korelasi produk momen kita tadi adalah 0,892, maka masuk pada kategori korelasi yang sangat kuat. Selain ini, kita juga bisa menggunakan tabelnya Sugiono, ya, dimana kalau kita gunakan tabelnya Sugiono, korelasi produk momen yang sudah kita temukan tadi masuk pada kategori sangat kuat, sehingga bisa disimpulkan bahwa hubungan atau korelasi antara motivasi dan prestasi belajar siswa itu sangat kuat. Demikian video kita pada kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian saudara. Sampai jumpa pada video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.